Ora ono popo, ora ono sopo-sopo. Bisa dipahami wahai sahabatku? Semoga saya khususnya dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat menuju kepada Allah seperti kilat. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ini lumayan, ini agak panjang, tidak apa-apa ya. Yang ketiga ayatnya larangan untuk syirik kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah juga. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebalik kita selama ini. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, bahwa ketakutan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Bila di hati kita yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri, itulah kita yang selama ini menghina Allah, menjadikan tandingan Allah. Kita yang jadi tandingan Allah selama ini. Lalu buat apa kita heboh mencari Tuhan, sementara kita jadi Allah selama ini? Kita menjadi tandingan-tandingan Allah di dalam hati kita selama ini. Cinta kita lebih besar kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar kepada urusan-urusan dunia kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita terhadap sholat-sholat kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar terhadap amal-amal ibadah kita daripada Allah selama ini. Kerjaan kita lebih sangat kita cintai daripada cinta Allah selama ini. Astagfirullahaladzim. Jelas sudah ayatnya ini. Kenapa saya astagfirullah? Karena selama ini saya tidak pernah membaca. Karena kitab yang dibaca pemaparan uripe Allah selama ini sejak awal jarang membawa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang metukar PDW. Tapi ada sahabat yang bilang, wahai sahabat, keteranganmu itu dalam sekali. Coba sambil bawakan ayat-ayatnya agar lebih kuat lagi, agar manusia terbelalak melihatnya. Ya, akhirnya saya bawakan Al-Qur'annya, dasar-dasarnya. Ternyata sinkron semua dengan paparan-paparan yang selama ini dipaparkan di uripe Allah. Subhanallah.
Sekiranya orang-orang yang zalim itu tidak melihat ketika mereka menyaksikan azab, ketika diancam neraka, azab yang pedih, mereka seolah-olah dibutakan oleh hawa nafsunya sendiri. Dikatakan oleh hawa nafsu, kalau syirik secara secara zahir, seperti orang-orang agama yang di luar agama kita itu secara zahir, itu yang lebih besar kata kita selama ini. Bahaya yang paling besar bila kita murtad secara zahir. Tapi kita buta dengan kemurtatan batin kita. Setiap detik per detik kita murtad. Enjoy saja. Kata iblis dan setan, kalau syirik khafi itu remeh bro. Mana nanti bisa minta ampun kepada Allah. Remeh syirik khafi itu. Katanya siapa? Katanya hawa nafsumu dewe. Meremehkan Allah karena. Coba kita hayati. Coba kita resapi. Coba kita tafakuri. Allah memandang hatimu. Bukan memandang lagu dohirmu. Kau nyembah apa lagu syariatmu. Kau sholat tidak sholat syariatmu. Kau ibadah tidak ibadah syariatmu. Bila tak ada Tuhan di hatimu, ya podowai hancur. Kenapa? Karena dirimu yang merasa jadi Tuhan, penguasa apapun perbuatanmu di hatimu. Gak sholatmu, kau hitung kemaksiatanmu. Ketika kau sholat, kau hitung ibadahmu. Semuanya masih dituhani oleh hawa nafsumu. Ya sama-sama di neraka. Sholatin di neraka. Tidak sholatin di neraka. Ibadahnya di neraka. Maksiatnya di neraka. Yo pada-pada sama-sama podo-podo nung jeru jahannam. Hawa nafsune dewe-dewe. Karena hati, karena diri kita lebih kita cintai daripada mencintai siapa yang menciptakan diri kita. Karena kita buta, sirik hati kita kepada Allah. Yo, akhirnya tersesat semua jalannya. Disesatkan oleh iblis dan setan. Mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Biar tidak lama-lama. Ayat yang keempat di dalam surat Al-Imran. Ayat yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum illa نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا Faqulu syhadu bi anna muslimun. Mohon maaf karena baca HP matanya sudah remang-remang, maklum sudah tua. Kita lanjutkan yang artinya Allahumma shalli
على سيدنا محمد وأسقي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى